Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Inilah dosa wanita yang merebut suami orang menurut hukum Islam. Merebut suami orang atau istri orang lain sudah sering terjadi saat ini, hingga hal tersebut mengakibatkan perceraian. Belakangan ini santer terdengar sebutan bagi wanita dengan julukan pelakor yang tak lain singkatan dari perebut laki orang. Islam sebenarnya tidak pernah memberikan larangan seseorang untuk mencintai orang lain, sebab cinta merupakan fitrah yang datang dengan sendirinya tanpa perlu dicari. Seseorang yang mencintai bahkan mempunyai derajat tinggi dan juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, seorang wanita atau pria yang berusaha mengganggu atau merebut pasangan dari sebuah keluarga, terutama kerabat dekat, sama saja dengan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Berikut penjelasannya. Berdasarkan sunnah Rasul, terkait bagaimana hukumnya seorang wanita yang merebut suami orang lain antara lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita meminta kepada suaminya agar sang suami menceraikan wanita lain yang menjadi istrinya. Dengan maksud agar sang wanita ini memonopoli piringnya, sesungguhnya hak dia adalah apa yang telah ditetapkan untuknya sesuai dengan kedudukan wanita dalam Islam. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, barang siapa menipu dan merusak hubungan seorang hamba dari tuannya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Dan barang siapa merusak hubungan seorang wanita dari suaminya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Berikut bentuk-bentuk gangguan atau merusak hubungan suami istri menurut Islam. 1. Mendoakan pasangan untuk bercerai. Seseorang yang memanjatkan doa agar keinginannya tercapai dan memohon supaya hubungan seorang wanita atau suami pada pasangannya bisa rusak dan terjadi perceraian di antara keduanya. 2. Berpura-pura bersikap baik. Berpura-pura bersikap dengan baik, memiliki tutur kata yang manis dan juga melakukan berbagai macam cara secara lahiriah, namun sebetulnya memiliki maksud untuk merusak hubungan suami dengan istrinya atau sebaliknya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebagian dari sebuah penjelasan atau tutur kata itu adalah benar-benar sihir. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, mempengaruhi dan memprovokasi. Cara berikutnya adalah dengan memberikan bisikan, perkataan yang bersifat memicu atau menggoda dan juga provokasi pada seorang suami, supaya berpisah dengan pasangannya dengan janji akan menikah dengannya atau orang lain. Seperti dijelaskan dalam firman Allah, perbuatan yang demikian merupakan perbuatan tukang sihir dan perbuatan cetak terbuka ciri wanita yang baik untuk dinikahi menurut Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Rasulullah bersabda, sesungguhnya iblis menempatkan singgasananya di atas air, lalu menyebar anak buahnya ke berbagai penjuru. Yang paling dekat dengan sang iblis adalah yang mampu fitnahnya paling hebat di antara mereka. Salah seorang dari anak buah itu datang kepadanya dan melaporkan bahwa dirinya telah berbuat begini dan begitu. Maka sang iblis berkata, kamu belum berbuat sesuatu. Lalu seorang anak buah lainnya datang dan melapor bahwa dia telah berbuat begini dan begitu, sehingga mampu memisahkan antara seorang suami dari istrinya. Kemudian sang iblis menjadikan sang anak buah ini sebagai orang yang dekat dengannya, dan sang iblis berkata, tindakanmu sangat bagus sekali, lalu mendekapnya. Hadis riwayat Muslim. 4. Meminta atau menekan. Meminta ataupun menekan seseorang tanpa henti dan secara terus terang supaya wanita atau pria cerai dengan pasangannya. Permintaan tersebut tanpa disertai alasan yang dibenarkan syariat sehingga menyebabkan salah satu dari pasangan meminta talak. Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang wanita meminta kepada suaminya agar sang suami mencari wanita lain yang menjadi istrinya, dengan maksud agar sang wanita ini memonopoli piringnya. Sesungguhnya, hak dia adalah apa yang telah ditetapkan untuknya, muttafaq alaih. Demikianlah penjelasan tentang dosa wanita yang merebut suami orang menurut Islam. Kisah nyata, gemar berbuat dosa, wanita ini diazab Allah saat menunaikan ibadah haji.
Kisah nyata ini diungkapkan salah seorang wanita yang bertahun-tahun bertugas mengurus jamaah haji dan umroh. Berikut kisahnya seperti dikutip dari dream.co.id. Selama hampir 9 tahun menetap di Mekah sambil mengurus jamaah haji dan umroh, saya telah melalui berbagai pengalaman menarik dan yang pahit. Bagaimanapun dalam banyaknya peristiwa yang saya alami, ada satu kejadian yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Kisah ini terjadi kepada seorang wanita yang berusia pertengahan 30-an. Pada saat itu, saya mengurus satu rombongan haji. Setibanya wanita tersebut dan rombongan haji di lapangan terbang Jeddah, kami disambut dengan sebuah bus. Semuanya terlihat riang, sebab ini adalah pertama kalinya mereka melaksanakan haji. Setelah itu, saya membawa mereka menaiki bus, dan dari situ kami menuju Madinah. Alhamdulillah, segala berjalan lancar hingga kami sampai di Madinah. Tiba di Madinah, semua orang turun dari bus. Turunlah mereka satu persatu sampai tiba-tiba pada giliran wanita tersebut. Tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba wanita itu jatuh, tidak sadarkan diri. Yang secara langsung setelah menginjak bumi Madinah, 2 hari tak sadarkan diri. Sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk mengurus jemaah, saya pun bergegas menuju ke arah wanita tersebut. "Jemaah ini sakit," kata saya pada jemaah-jemaah yang lain. Suasana yang tadinya tenang seketika berubah menjadi cemas dan semua jemaah terlihat panik atas kejadian ini. Badan dia panas dan menggigil. "Jemaah ini tak sadarkan diri, cepat tolong saya, kita bawa dia ke rumah sakit," kata saya. Tanpa membuang waktu, kami mengangkat wanita tersebut dan membawanya ke rumah sakit Madinah yang terletak tidak jauh dari situ. Sementara itu, jemaah yang lain diantar ke tempat penginapan masing-masing. Sampai di rumah sakit Madinah, wanita itu masih belum sadarkan diri. Berbagai usaha dilakukan oleh dokter untuk memulihkannya, namun selalu gagal. Sementara itu, tugas mengurus jemaah perlu saya teruskan. Saya terpaksa meninggalkan wanita tersebut di rumah sakit. Dalam kesibukan mengurus jemaah, saya menghubungi rumah sakit Madinah untuk mengetahui perkembangan wanita tersebut. Tetapi saya diberi kabar bahwa dia masih tak sadarkan diri. Selepas 2 hari, wanita itu masih juga tak sadarkan diri. Saya makin cemas, maklumlah, itu adalah pengalaman pertama saya berhadapan dengan situasi seperti ini. Bangun dari koma. Semua usaha untuk memulihkannya gagal, dan wanita itu dibawa ke Rumah Sakit Abdul Aziz Jeddah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Rumah sakit di Jeddah lebih lengkap kemudahannya dibandingkan Rumah Sakit Madinah. Namun usaha untuk memulihkannya masih saja tidak berhasil. Jadwal haji harus diteruskan. Kami berangkat ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Selesai haji, saya langsung pergi ke Jeddah. Malangnya saat sampai di Rumah Sakit Abdul Aziz, saya diberitahu oleh dokter bahwa wanita tersebut masih koma. Bagaimanapun, kata dokter keadaannya stabil. Melihat keadaannya itu, saya ambil keputusan untuk menunggunya di rumah sakit. Setelah 2 hari menunggu, akhirnya wanita itu membuka mata. Dari sudut matanya yang terbuka sedikit itu, dia memandang ke arah saya dan terus memeluk saya dengan erat sambil menangis terisak-isak. Ketika itu saya sangat bingung, saya bertanya kepada wanita tersebut, "Kenapa kamu menangis?" "Ustazah, saya tobat Ustazah, saya menyesal, saya tak akan berbuat lagi hal-hal yang tidak baik, saya bertobat, betul-betul bertobat." "Kenapa kamu tiba-tiba ingin bertobat?" tanya saya, masih dalam keadaan bingung. Wanita itu terus menangis terisak-isak tanpa menjawab pertanyaan saya. Tidak lama kemudian dia bersuara, menceritakan kepada saya bagaimana dia berkelakuan demikian. Cerita yang bagi saya perlu diambil hikmah oleh kita semua. "Ustazah, saya ini sudah berumah tangga, menikah dengan lelaki orang kulit putih, tapi saya salah. Saya ini cuma Islam pada nama dan keturunan saja. Saya tidak pernah mengerjakan ibadah, saya tidak sholat, tidak puasa. Semua amalan ibadah saya tidak pernah saya kerjakan. Rumah saya dipenuhi dengan botol minuman." Dengan suara tersekat-sekat, wanita itu menceritakan, "Ustazah, Allah itu maha besar, maha agung, maha kaya. Semasa koma, saya telah diazab dengan siksaan yang benar-benar pedih atas segala kesalahan yang telah saya buat selama ini." "Betulkah?" tanya saya terkejut. "Betul Ustazah, selama koma itu saya telah ditunjukkan oleh Allah tentang balasan yang Allah beri kepada saya. Balasan azab Ustazah, bukan balasan surga. Saya rasa seperti diazab di neraka. Saya ini seumur hidup tak pernah pakai jilbab. Sebagai balasan, rambut saya ditarik dengan bara api. Sakitnya tidak bisa saya ceritakan dengan kata-kata. Perjalanan ibadah haji bukanlah untuk rekreasi dan bisnis. Akan tetapi perjalanan ini untuk mendapatkan hikmah dan tujuan mulia.
Haji Eko Misbahuddin LC mengatakan, di antara tujuan dan hikmah penting dalam perjalanan ibadah haji, di antaranya adalah menegakkan tauhid. Jika rangkaian manasik haji diamati secara seksama, maka akan ditemukan bahwa menauhidkan atau mengesahkan Allah adalah tujuan utama. Dalam talbiyah, kita menauhidkan Allah. Ketika menaiki Bukit Syafa dan Marwah, kita juga melantunkan kalimat tauhid. Begitu pula saat wukuf di Padang Arafah. Bahkan menauhidkan Allah pada ibadah dan doa adalah amalan paling utama selama ibadah haji. Tulis H. Eko dalam bukunya agar kita mendapatkan haji mabrur. Maka dari itu, kata dia, hendaklah seorang yang berhaji menghayati makna ini dalam setiap manasiknya. Dalam surah Al-An'am ayat 162 hingga 163, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Perjalanan ibadah haji untuk mendidik hamba agar patuh dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam rangkaian manasik haji, ada beberapa rahasia dan hikmah yang sulit kita cerna. Sebab tujuan utama dari ibadah haji ini adalah tunduk dan patuh kepada syariat Allah, katanya. Sebagai contoh, melempar jumroh dan mencium Hajar Aswad. Karenanya, ketika hendak mencium Hajar Aswad, Khalifah Umar bin Khattab berkata, aku tahu bahwa engkau hanya sebongkah batu yang tidak mendatangkan manfaat maupun menolak bahaya. Jika bukan karena aku telah melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Bukhari. Umar radhiyallahu anhu sangat memahami bahwa tujuan utama mencium Hajar Aswad adalah tunduk kepada syariat Allah dan mengikuti tuntutan Rasulullah SAW. Untuk dapat menghayati ibadah haji, jemaah harus memperbanyak zikir atau mengingat Allah. Jemaah haji diperintahkan berzikir pada setiap sesi manasik, juga setelah selesai menunaikan ibadah haji. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Ibadah haji juga untuk mencapai derajat takwa. Perintah bertakwa banyak kita temukan di sela-sela penjelasan tentang manasik haji, seperti firman Allah yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Jemaah haji yang serius berangkat haji dapat memperdalam cinta kepada Rasulullah SAW. Semua rangkaian ibadah haji telah dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah. Maka bukti cinta kepada beliau adalah dengan menunaikan ibadah mulia ini sesuai dengan tuntunannya. Dan dengan mengikuti Rasulullah SAW, Allah akan mencintai kita. Allah berfirman yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.